Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bertemu kembali di dalam program Jejak Langkah episode yang ke-14. Kita masih berada di musim haji, yaitu di bulan terakhir dari bulan Hijriah atau tahun Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah. Maka saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk melengkapi, menyempurnakan kajian kita tentang peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pengorbanan anak-anak Ibrahim. Ya. Siapa sesungguhnya yang dikorbankan oleh Ibrahim atau akan dikorbankan oleh Ibrahim? Nah, kita sudah membahas sebagiannya, tetapi ternyata masih muncul pertanyaan yang saya kira baik untuk diklarifikasi supaya menjadi semakin lengkap pemahaman kita terhadap siapa yang akan dikorbankan oleh Ibrahim pada waktu itu. Apakah Ishak ataukah Ismail? Karena ternyata konsekuensinya sangat panjang. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan fokus kepada timeline. Ya, timeline adalah urutan peristiwanya, karena ini menjadi pertanyaan di dalam forum kita. Pak Agus, sesungguhnya kalau kita lihat dari timelinenya itu akan kelihatan katanya. Siapa yang akan dikorbankan itu? Apakah Ishak ataukah Ismail? Kalau perintah berkorban itu muncul pada saat Ishak belum lahir, maka itu dipastikan yang akan dikorbankan itu adalah Ismail, karena Ishaknya belum lahir dan sudah muncul perintah untuk berkorban. Tetapi kata komentar itu, kalau kemudian perintah berkorban itu datangnya, munculnya adalah sesudah Nabi Ishak lahir, maka berarti yang dikorbankan itu atau akan dikorbankan itu adalah Nabi Ishak. Oke, sahabat sekalian, dalam kesempatan yang pendek ini kita akan melakukan klarifikasi dengan membandingkan timeline yang diajukan oleh kawan-kawan yang berpendapat bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan itu. Dan ini bersumber dari Alkitab. Sedangkan yang kedua, pendapat bahwa Ismail lah yang akan dikorbankan itu bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Maka mari kita lihat perbandingannya, runtut ceritanya seperti apa. Yang pertama kita akan mengambil sumber rujukannya dari Alkitab sebagai dasar dari pendapat bahwa Nabi Ishaklah yang akan dikorbankan itu. Nah, itu muncul di dalam kitab Kejadian mulai dari pasal 16, 17, 18 sampai pasal 22. Memang tidak kita baca seluruh ayat-ayatnya dikarenakan sangat panjang, tetapi dengan mengambil timeline dari runtutan pasal 16 sampai 22 itu kita sudah mendapatkan gambarannya secara jelas bagaimana runtut cerita menurut Alkitab. Oke, kita mulai dari pasal 16 yang menceritakan kapan Ibrahim itu memiliki anak yang pertama. Di dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 15 diceritakan, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ayat 16-nya mengatakan, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Dua ayat ini menggambarkan dengan sangat jelas, sangat eksplisit bahwa Ibrahim memiliki anak Ismail dari istrinya yang bernama Hagar, atau kalau dalam Islam disebut sebagai atau dikenal sebagai Hajar. Nah, usia berapa saat itu Ibrahim digambarkan secara tegas, secara eksplisit pada usia sekitar 86 tahun. Itu adalah poin pertama ya. Kita sedang bicara timeline, urutan waktu bagaimana kisahnya menurut Alkitab. Nah, cerita lanjutannya kemudian kita bisa melihat pada pasal-pasal berikutnya. Dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 2 dikatakan, maka mengandunglah Sarah
Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayat 3 mengatakan, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Di ayat 5 dikatakan, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Secara timeline, pasal 21 ini juga menjelaskan kronologinya dengan sangat jelas, bahwa Abraham dan Sarah itu memiliki anak yang kedua pada usia 100 tahun. Jadi terlihat timelinenya dengan sangat jelas. Di usia 86 tahun memiliki anak pertama Ismail, kemudian di usia 100 tahun memiliki anak kedua yang dinamai sebagai Ishak dari istri pertamanya yang bernama Sarah. Lantas di pasal yang sama, di pasal 21, digambarkan di ayat yang berbeda bahwa Sarah dan Ibrahim kemudian mengusir Hajar dan anaknya, yaitu Hajar dan Ismail. Kemudian di sana diceritakan Hajar dan Ismail itu mengembara di gurun pasir atau di padang pasir dan kemudian menetap di sebuah tempat yang namanya Beersheba. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Pasal 21 ayat 20 mengatakan, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Pasal 21 ini menggambarkan step berikutnya bahwa setelah Ibrahim dan Sarah memiliki anak Ishak, maka kemudian mereka memisahkan, ya, di situ digambarkan mengusir Hajar dan anaknya yaitu Ismail sehingga mereka berpisah. Digambarkan Hajar dan Ismail tinggal di sebuah padang gurun yang kemudian dikenal sebagai Beersheba. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi masih di dalam pasal yang sama, timeline berikutnya. Pasal 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Pasal 21 ayat 34, dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri Filistin itu. Nah, di ayat ini kemudian mulai muncul kontradiksinya. Digambarkan ternyata Ibrahim yang tadinya digambarkan mengusir Hajar dan anaknya Ismail, ternyata tinggal lama di Beersheba. Artinya Ibrahim digambarkan oleh ayat-ayat ini tinggal bersama Hajar dan Ismail, bahkan sempat menanam pohon dan seterusnya. Digambarkan tinggal lama di Beersheba itu. Dan kemudian kontradiksi itu menjadi semakin melebar ketika kita membaca timeline berikutnya di pasal 22 ketika Ibrahim digambarkan mengorbankan anaknya yang sematawayang atau anak tunggalnya itu. Disinilah mulai muncul siapakah sesungguhnya yang akan dikorbankan itu. Dan kontradiksi itu kemudian ambigu antara apakah itu Ismail ataukah itu Ishak. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pasal 22 ayat 3 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah dia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Di pasal 22 ayat 4 dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Dan di pasal 22 ayat 19 dikatakan,
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Pasal 22 ini memunculkan kontradiksi dalam dua hal. Yang pertama mengatakan bahwa anak tunggalnya adalah Ishak. Ya, padahal sesungguhnya anak tunggalnya atau Ibrahim pernah memiliki anak tunggal itu mengarah kepada Ismail. Kenapa? Karena anak pertama yang dimiliki oleh Ibrahim itu bertahan sampai 14 tahun. Mulai dari usia Ibrahim 86 memiliki anak Ismail dan 100 tahun baru memiliki anak yang kedua yaitu Ishak. Maka yang dimaksudkan semestinya anak tunggal itu adalah Ismail. Itu kontradiksi yang pertama. Kontradiksi yang kedua yang diceritakan oleh pasal ini di ayat yang terakhir kita baca tadi, di ayat 19, mengatakan bahwa Nabi Ibrahim kemudian kembali ke Beersheba. Bukankah Beersheba itu adalah tempat tinggalnya Hajar dan Ismail? Jadi di sini muncul kontradiksi yang mengindikasikan kepada kita bahwa sesungguhnya yang dibawa untuk dikorbankan itu bukan Ishak, melainkan Ismail. Dari mana indikasinya? Yang pertama dikatakan sebagai anak tunggalnya, ya, karena kalau Ishak sudah lahir waktu itu bukan anak tunggal lagi karena memiliki dua anak, Ismail dan Ishak. Maka ketika dikatakan sebagai anak tunggal itu imajinasi kita mengarah kepada itu adalah putra pertamanya yaitu Nabi Ismail. Dan kemudian dikuatkan di ayat 19 ini ternyata setelah itu kembalinya kemana Ibrahim adalah ke Beersheba, yaitu ke tempat tinggalnya Hajar dan Ismail. Ya, itu yang menegaskan bagaimana sesungguhnya atau seharusnya kita menyimpulkan informasi di dalam pasal 22 ini. Dan yang ketiga yang juga menarik untuk dikaji, ternyata tempat pengorbanan yang disebut sebagai Bukit Moria itu sejauh 3 hari perjalanan dari tempat tinggalnya Ibrahim. Tempat tinggalnya Ibrahim ada di Hebron. Sedangkan Gunung Moria atau Bukit Moria itu digambarkan ada di Yerusalem yang jaraknya hanya sekitar nggak sampai 30 km. Yang akan bisa ditempuh hanya beberapa jam saja. Berarti sesungguhnya tempat tinggal Ibrahim ke tempat penyembelihan atau pengorbanan itu membutuhkan waktu yang 3 hari perjalanan. Itu sangat jauh. Nah, digambarkan sebagai padang paran atau gurun pasir yang jauh dari tempat tinggalnya. Sehingga arahnya itu sesungguhnya bukan di Yerusalem, tetapi nun jauh dari tempat tinggalnya yang membutuhkan waktu perjalanan 3 hari. Itu kalau kita telusuri lebih jauh, Beersheba itu kemudian memang muncul kontradiksi atau kontroversi. Ada yang mengatakan itu di Gurun Sinai, tetapi ada yang mengatakan itu di Jazirah Arabia bagian barat yang menuju atau merujuk kepada pegunungan Hijaz, di mana kota Makkah itu berada. Oke, sahabat sekalian. Jadi ini poin yang pertama, kita sudah melihat timeline yang dijadikan rujukan oleh kawan-kawan yang berpendapat bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan itu, tetapi di sana muncul beberapa kontradiksi yang sesungguhnya mengarah kepada Ismail. Oke, sekarang kita bandingkan dengan rujukan dari kita yang memiliki pendapat bahwa yang akan dikorbankan sesungguhnya adalah Ismail. Dari mana rujukannya? Kita ambil dari kitab suci Al-Quran Al-Karim yang ternyata runtutnya sangat sederhana, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan anak pertama yang akan dikorbankan itu memang Ismail dan itu bukan Ishak. Rujukan timeline di dalam Al-Quran itu oleh Allah digambarkan di dalam rentetan ayat di surat As-Saffat ayat 99 sampai 113. Ada 14 ayat yang menggambarkan secara runtut ya timeline sesungguhnya siapakah yang dikorbankan atau akan dikorbankan itu. Ada 3 bagian ya dari timeline itu atau 3 fragmen yang kita bisa mengelompokkan supaya bisa mendapatkan kepahaman yang jelas dan runtut. Yang pertama adalah bagian awal dari rentetan ayat itu, yaitu ayat 99 sampai ayat 101.
Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Di bagian yang pertama dari rentetan ayat ini yang terdiri dari 3 ayat menggambarkan adalah fase awal ketika Ibrahim hijrah dari tanah kelahirannya keluar dari sana karena ditarget ya, dikejar-kejar mau dihukum mati dan dihukum bakar, tetapi beliau kemudian bisa meloloskan diri. Itu adalah fase awal di mana secara timeline menggambarkan Nabi Ibrahim belum punya anak. Dan setelah itu dalam rentetan ayat ini digambarkan Ibrahim berdoa kepada Tuhan untuk dikaruniai anak. Jadi itu dengan sangat jelas menggambarkan bahwa doa Ibrahim untuk dikaruniai anak yang pertama. Ternyata kemudian nanti dikarunia anak itu dari istri yang keduanya yaitu Hajar. Ya, jadi 3 ayat ini menggambarkan secara timeline bahwa itu adalah doa Ibrahim untuk mendapatkan anak pertama kalinya. Lantas dijelaskan pada ayat berikutnya, siapakah anak yang dimaksudkan itu? Apakah dia yang akan dikorbankan atau seperti apa? Allah menceritakan fragmen yang kedua itu di dalam surat yang sama, surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'maru. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, "Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, wa nadainahu ayya Ibrahim. Dan kami berseru kepadanya, "Hei Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin." Sungguh engkau sudah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus, kami ganti anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah sahabat sekalian, secara timeline ini memberikan gambaran kepada kita. Di fragmen yang pertama tadi digambarkan Ibrahim berdoa untuk diberi seorang anak. Kemudian diberilah seorang anak yang digambarkan sebagai anak yang sangat sabar, ghulam halim, anak yang sangat lembut hatinya, sangat santun dan sangat sabar. Kemudian di fragmen keduanya dilanjutkan, anak yang sabar itu ketika dia sudah remaja, sudah bisa diajak bekerja bersama Ibrahim, kemudian terjadilah perintah ya, peristiwa pengorbanan itu. Jadi kalau kita lihat runtut cerita di dalam Al-Quran ini, perintah pengorbanan itu terjadi pada saat anak pertama yaitu Ismail. Sebelum munculnya atau terlahirnya anak yang kedua yaitu Ishak.
Kalau kita lihat sampai di fragmen kedua ini urutannya sangat jelas. Dikaruniai anak pertama, ketika anak itu sudah mulai remaja, sebelum punya anak yang lain lagi, digambarkan datanglah perintah untuk mengorbankannya. Nah lantas, yang menarik, ayat-ayat ini, rentetan ayat dalam surat As-Saffat ini dilanjutkan lagi untuk menggambarkan terlahirnya anak yang kedua yang diceritakan Allah di dalam surat As-Saffat yang sama ini pada ayat 112 dan 113. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas solihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinu wa zalimul linnafsihi mubin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Jadi dengan sangat gamblang Al-Quran menggambarkan timelinenya itu. Ada 3 fragmen. Fragmen yang pertama, Nabi Ibrahim berdoa untuk dikaruniai anak. Maka diberilah karunia anak Nabi Ismail. Setelah dia remaja, kemudian terjadilah peristiwa pengorbanan itu. Datang perintah untuk mengorbankan anaknya, ujian yang sangat berat itu. Dan di fragmen yang ketiga, disusuli kemudian dengan cerita Allah kemudian memberikan berita gembira kepada Ibrahim dengan mengaruniakan anak berikutnya, yaitu Ishak. Oke ya sahabat sekalian, mudah-mudahan kajian kita pada kali ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita. Ini menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat kita di forum untuk mempertegas sebenarnya siapakah yang dikorbankan itu. Ternyata Al-Quran dengan sangat gamblang mengatakan itu adalah anak tunggalnya, anak pertamanya, yang itu menunjuk kepada Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.